Bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Nah ini baru mantap nih. Ayo share video ini sampai Bapak Dewan kita mengatakan ya itu kan regulasi Jokowi. Prabowo enggak. Saya harus percaya bahwa Prabowo enggak gitu. Prabowo aja masih ngomong hidup Jokowi, kok gimana saya harus percaya gitu. Jadi saya nggak yakin ada perubahan apapun, saya nggak yakin. Jadi apa yang bisa bencana, pemerintah, otoritas kan berjanji akan menginvestigasi. Kamu sendiri masih positif punya harapan atau mungkin punya simpulan apakah ini cuma omon-omon? Bagian paling menyebalkan hidup di negara miskin akuntabilitas ini adalah Mbak. Setiap kejadian yang memakan korban, pertama negara berulang kali hanya melihat kita sebagai angka. Statistik. Kejadian Agustus September kemarin aksi 12 orang meninggal, ribuan tersangka, ujung-ujungnya juga nggak ada yang berubah. DPR masih sama, nggak ada yang dipecat, masih pada petantang petenteng. Begitupun saya khawatir kedepannya akan seperti itu soal lingkungan. 800 lebih meninggal, masih banyak yang hilang. Ujung-ujungnya juga semua akan terus menebang, semua akan terus membela bahwa sawit itu baik, tambang itu baik. Makanya saya merasa kemarahan generasi kami, generasi muda, terhadap generasi tua yang ada dalam lingkaran negara ini harusnya semakin masif aja. Karena misalnya ketika ada orang yang pernah menjabat sebagai ketum PBNU mengatakan zero minded, yang mengatakan pro lingkungan itu Wahabi, kalau dia merasa itu kata-kata yang halus, saya juga bisa bilang kayak gitu. Jadi saya tidak cukup yakin, Mbak, bahwa ketika bencana ekologis di Sumatera ini surut, kemudian ada yang direformasi, saya tidak yakin, karena sampai sekarang, sekalipun tadi misalnya Bapak Dewan kita mengatakan, ya itu kan regulasi Jokowi, Prabowo enggak. Saya harus percaya bahwa Prabowo enggak gitu. Prabowo aja masih ngomong hidup Jokowi, kok gimana saya harus percaya gitu. Jadi saya nggak yakin ada perubahan apapun, saya nggak yakin. Jadi apa yang bisa bikin Anda percaya bahwa akan ada perubahan? Ya warga, saya tidak percaya pada negara hari ini kalau gitu. Oke, baik. Pak Arianto, Warga aja. apa komitmen Anda untuk menjawab dari keraguan, kerdian, dari sisi penegakan hukum misalnya? Buset. Bupati, adik bupati, dan 2 kerabat bupati. Korup semua. Keluarga cemana ini? Agak lain ini keluarga. Kamis kemarin, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan di wilayah Lampung Tengah. Pas kampanye teriak akan menjamin kesehatan rakyat. Giliran udah menjabat, rakyatnya masih ada yang stunting, bupatinya sibuk gendutin rekening. Ardhito ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 10 Desember. Namanya juga OTT. Oh, tiba-tiba. Kayak lo lagi jalan ke mall, tiba-tiba ketemu temen lagi makan berdua sama atasan. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh. Tiba. Cuma bedanya kalau OTT teman kantor paling jadi gibahan. Kalau OTT KPK langsung ke ruang tahanan. Jadi Ardhito dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah, Ricky Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah dan masih kerabat dekat Bupati, Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga kerabat dekat Bupati.
dan Muhammad Lukman Samsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT LKK Mandiri. Buset. Bupati, adik bupati, dan 2 kerabat bupati. Korup semua. Keluarga cemana ini? Agak lain ini keluarga. Cuma satu pihak swasta doang yang jadi outsider. Salah circle kayaknya. Itu pas dijejerin, terus foto jadi tersangka, berasa foto keluarga. Dress code-nya rompi oranye. Mana fotonya madep belakang semua. Udah kayak penonton disorot dari belakang. Kini setelah dijerat sebagai tersangka, Ardhito dan keempat tersangka lain langsung ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 10 hingga 29 Desember. Tersangka Ricky dan Lukman ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara Ardhito, Ranu, dan Anton ditahan di rutan KPK Gedung ACLC. Nah, si Ricky dipisahin tuh. Mungkin KPK takut kalau disatuin bukannya introspeksi malah atur strategi. Namanya juga koruptor. Aja-aja ada alasannya. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja alasannya biar nggak tekor. Dalam kasus ini KPK mengungkapkan bahwa Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya diduga menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah. 5,7 miliar kalau dibeliin kemplang, ikan tenggiri bisa punah tuh. Uang hasil suap itu diantaranya diduga dipakai buat dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah. Dan buat melunasi utang pinjaman bank yang dipakai buat kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Kalau modal kampanye ngutang, ya jelas pas kepilih bakal nyari balik modal. Bukannya melayani rakyat malah ngembat duit rakyat. Rakyatnya susah, saldo bupatinya nambah. Padahal gaji plus tunjangan bupati per bulan itu 5,88 juta. Jangankan jabat 2 periode, jabat 10 periode aja nggak bakal nyampe 5 miliar. Nah kan jadi curiga nih. Modalnya gede, gajinya kecil, tapi kok banyak yang mau jadi bupati. Jangan-jangan. 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 Gitu aja terus sampai selesai ya. Balik lagi ke Ardhito, jadi uang miliaran rupiah itu diterima Ardhito dari berbagai sumber. Salah satunya Ardhito diduga mematok fee mulai 10% hingga 15% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Proyek dipatokin fee. Situ bupati apa preman? Banyak proyek yang berkembang bukan daerahnya tapi saldo bupatinya. Jadi begini ceritanya begini, PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikno memaparkan, pada Februari hingga Maret 2025, Ardhito diduga memerintahkan anggota DPRD Lampung Tengah yang masih kerabat dekatnya, yaitu Ricky Hendra Saputra, untuk mengondisikan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Lampung Tengah. Nah ini anggota DPRD bukannya mengawasi, malah ikut-ikut atur kondisi. Wakil rakyat apa wakil pejabat? Gimana rakyat mau percaya kalau anggota DPRD juga ikut sikat duit rakyat? Ibaratnya nih, lo minta tolong temen buat antar gebetan lo pulang, bukannya dianterin ke rumah, malah dibawa ke KUA. Bisa aja tinta stempel. Ardhito diduga meminta agar pengaturan pemenang proyek dilakukan menggunakan mekanisme PL melalui e-katalog. Penonton tahu nggak PL? Bukan pemandu lagu, tapi PL ini penunjukan langsung. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan Ardhito saat dia mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah. Dalam pengkondisian tersebut, Ardhito meminta Ricky agar berkoordinasi dengan Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda. Nah, dari pengkondisian itulah akhirnya pada periode Februari sampai November 2025, Ardhito diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan.
Uang itu diterima Ardhito melalui Ricky dan Ranu Hari Prasetyo yang merupakan adiknya. Ya gini, kalau satu daerah mulai bupati, kepala badan sampai anggota dewan masih satu keluarga alias dinasti. Bukannya mikir mengembangkan potensi wilayah, malah numpuk harta buat keluarganya. Rakyatnya susah, mereka hura-hura. Bayangin kalau satu negara yang isi kerabatnya semua. Maaf, kalau ngomong perang, Yang ada rakyatnya dibiarin susah, yang kaya ya Indonesia itu sudah aja. dikalahkan. Kenapa? Masih perlu dibayangkan. Karena udah jelas mengidentifikasi kelihatan. daerah-daerah vital dan Udah tahu sentral saya. yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Balik Karena lagi, orang hasil Indonesia pengondisian memiliki itu akhirnya kekayaan energi menunjuk PT culture LKK Mandiri yang ada di atau PT lingkungannya. EM sebagai Tidak semuanya perusahaan yang tergantung menang pada lelang PDAM, dan mendapat tidak semuanya 3 paket tergantung pada pengadaan PLN, Alkes senilai tidak semuanya tergantung 3,15 kenapa? miliar Di BOM rupiah. sekalipun berbagai titik sentral, Dari dia masih tetap situ hidup. Ardhito Ada sumber Wijaya makanan diduga di menerima lingkungan, fee ada sumber sebesar energi. 500 juta rupiah dari Muhammad Kekayaan ini Lukman sering dilupakan Samsuri oleh kita selaku untuk Direktur membuat PT tersentral EM. dan satu titik. Dalam perkara Kenapa? ini KPK Justru juga itu bakal adalah menggandeng Pusat kelemahan. Pelaporan dan Analisis Sekuat-kuatnya Transaksi Keuangan atau Jerman, PPATK dalam kalau penelusurannya. jaringan pipa gasnya Penelusuran ditutup, aliran dana itu LPG-nya dilakukan untuk ditutup, mengetahui itu kemana saja selesai. uang suap Indonesia digunakan, nggak bisa. termasuk penggunaan Krisis untuk kegiatan 98-99 membuktikan Intinya, bahwa duit suapnya bakal krisis diikutin ekonomi biar global tahu yang menghantam tuh duit bangsa jalan-jalan Indonesia kemana dan ke tidak siapa bisa aja. memporak-porandakan sendi ekonomi. Emang Siapa kita yang bertahan pada krisis paling itu? ujung-ujungnya Kaum jalan-jalannya pedesaan, ke kaum rawat orang di jalan. pinggiran hutan yang mampu survive dengan kekuatan Cek ekonomi rekening, lokalnya. jumlah saldo Anda jalan di tempat. Selain kasusnya, Saya kelakuan belajar, Ardhito yang seakan Saya putus kemarin surat nggak malu Aceh. alias pedot Saya ke Sumbar, juga ikut disorot. kemudian ke Sumut. Saya Salah pelajari. satunya adalah tingkah Ardhito saat Kenapa digiring ke mobil ketika tahanan usai dihantam ditetapkan sebagai tersangka. Air dihantam. Di tengah kerumunan Nunduk. jurnalis yang bertugas, Kok mudah Ardhito sekali? bukannya nunduk, Karena tidak ada bungkam atau pohon minta maaf lagi ke yang ada publik, perkebunan sawit. dia malah godain jurnalis wanita. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap Ardhito bilang, lumpur, terhadap "Kamu cantik getaran. hari ini." Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon Tersangka manja korupsi untuk berasa selebriti. dilindungi. Dia ngambil Bayangin air, tangan lalu diborgol, dipupuk. pakai Beda rompi dengan tahanan, hutan. masih sempet Dia tidak gombal. perlu air menghasilkan air. Udah nyikat Dia duit, tidak masih perlu genit. pupuk, dia menghasilkan pupuk. Biasa ngombalin wewe gombel kali ya. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Gara-gara kelakuannya Lingkungannya akhirnya tidak ada lagi publik sumber menelusuri pangan. karir Kenapa? politik Sungainya Ardhito. sudah tercemar. Diketahui sebelum menjadi bupati, dia menjabat Kebutuhan sebagai wakil pokok bupati lingkungannya Lampung Tengah berapa periode pun udah hampir 2021 nggak hingga ada. 2025. Semua menjadi homogen. Kasihan warganya Yang berharap homogen ada itu perbaikan, berbahaya pemimpin yang bagi gasak Indonesia, bagi kebinekaan. Ternyata Jadi dulu gubernur udah pernah konten jadi itu wabuk. manfaatnya ternyata banyak. Di Suzon kan saya ini. Ini KPK perlu menelusuri juga. Jangan-jangan kelakuannya udah Saya nggak beres tiap dari hari dulu. tuh bacain TikTok Suka gombal yang sembarangan. satu masalah pelecehan seksual langsung Kamu tahu nggak telepon bedanya koruptor Kapolda sama kecoa cepat terbang? ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? nggak ada bedanya, sama aja Pokoknya ya. aya nama kabeh kapadedi. Sama-sama menjijikan. Nggak ada bagus-bagusnya. Tapi Soalnya bagi kalau lihat mereka harta yang punya kekayaannya ibu berdasarkan rumahnya roba, LHKPN, Ardhito anaknya punya jangan kekayaan teriak-teriak sebesar Pak Dedi atau yang pulang punya 12,8 kewajiban miliar pertama rupiah. adalah anaknya. Kan kita jadi mikir. Pak Dedi, tolong jadi ibu saya bupati rumahnya aja Pak Dedi gaji gentengnya 5,88 bocor juta, kusia apalagi atau jadi eta wabuk mah. pasti lebih kecil dong gajinya. Dan kalau Masya ditelusuri Tuhan. lagi, Pak Ardhito Dedi, itu ibu sempat saya jadi dokter sakit puskesmas kusia, yang pernah eta jadi mah. kepala bidang pengendalian dan pemberantasan Tuh loh. penyakit menular di Dinkes Saya Lampung Tengah. hari ini alhamdulillah ya Yang kalau terupdate. diukur gaji dan Karena sekarang tunjangannya pasti lebih kecil dari speak bupati. up. Kemarin Nggak kan nyambung 6 antara orang, karir dan orang Garut, kekayaannya. orang mana-mana. Jomplang Kemudian banget. berjalan kaki sudah Udah 2 kayak cari hari jodoh di di medsos. Aceh, sudah bisa diantarkan Di pulang foto hidungnya gara-gara. lancip. Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Pastinya Bang Hotman. Saya koordinasi Lancip, dengan lancip. Polresnya, terus Ya, bisa. lancip, Hari ya. ini lagi Apa? Dulu botak. 45 orang Jawa Barat, Nggak orang cuma Garut, orang kekayaan Cirebon, dan orang latar Purwakarta, pekerjaan. orang Subang. Jejak Ya, pokoknya politiknya juga bupatinya ikut di area dikulik. kabeh. Ardhito juga Ya, diketahui kalau kemarin sebelumnya dia merupakan ditakengon kader PKB. di daerah, saya telepon Kapolres Tapi karena dinamika Aceh saat pencalonan, itu dia nggak kan diusung bisa PKB. ditembus. Hari ini Belakangan sudah dia bisa diusulkan tembus, mereka gabung sudah ke ada Partai di Lok Golkar. Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, Lompat saya ke kembalikan Partai Logo Beringin, belum kampung mengakar udah halamannya. ambyar. Itu gara-gara gubernur Hal ini dibenarkan oleh konten. Sekjen Partai Golkar, Nanti ada Sarmuji, manfaatnya. yang bilang kalau Ardhito baru saja Nah, gabung. cuman yang tidak saya layani cuma satu. Tapi Ketum Golkar, Satu. Bahlil Pak Lahadalia Dedi bilang tolong dia nggak kawin tahu bisa saya. soal Nah ini. itu saya tidak layani. Emang harusnya nggak usah ditanya dari awal. Kan lagi puyeng nyalain listrik. Kenapa saya sudah ngomong untuk ini urusan jadi itu? potret bahwa masih banyak Gus, pejabat yang sudah omongan hilang saya alias apa? malu. Janji politik Uang rakyat pasti saya diembat buat tepati, bayar tapi utang janji demi bisa menikahi menjabat. belum tentu saya turuti. Statusnya sudah tersangka, masih banyak gaya. Masih sempat goda wanita.
Itu bukan berani, tapi nggak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya malu malah belagu. Beberapa hari yang lalu Loborju ada hasil korup. demonstrasi dari kepala desa, Agak lo tuh sok tahu. Tapi saya yakin Jika tidak jabatan seluruh terus-terusan Indonesia, diduduki orang serakah dan kepala nekat desa yang seluruh kerjanya Indonesia sikat uang rakyat, maka jangan heran Di- kalau pembangunan dan bangsa di ini dalam jalannya orasi ngadat dan mereka, rakyat terus melarat. mereka menuntut tentang dana desa yang belum dibayarkan. Nah, tahulah belum dibayarkan atau kurang atau bagaimana. Tapi dalam narasi itu ada kata-kata tangkap Purbaya Menteri Keuangan. Lucu ya. Di saat negara ini oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sedang menata ulang, Lahannya sekitar 16 juta hektar dan sekitar 50 juta ton. Nah, berarti produktivitas pembuatan minyak itu sekitar 3,14 ton per hektar per tahun. Sekarang kalau kita lihat luas pohon sawit yang dibutuhkan adalah segini nih. Berarti konsumsi nasional minyak goreng dibagi tadi produktivitasnya. Berarti sekitar 847.000 hektar. Sedangkan luas sawit di Indonesia itu sekitar tadi 16 juta hektar. Ini 19 kali lebih banyak dari kebutuhan konsumsi minyak goreng. Jadi pernyataannya kurang tepat ya menyalahkan yang mengkonsumsi gorengan. Karena sebenarnya kebutuhan sawit itu hanya 850.000 hektar. Sedangkan sawit kita sekarang 16 juta hektar. Lalu pernyataan besarnya berapa sih luas sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Tapi alam tetap aman. Nah di sini menurut data Gapki, kayak pangan, biodiesel, dan oil kimia, tuh kayak sabun, deterjen domestik, kita butuh 22,23 juta ton. Berarti luas sawit yang dibutuhkan sekitar 7 juta hektar. Nah tapi luas sawit kita sekarang 16 juta hektar, artinya ada kelebihan 9 juta hektar. Nah ini kayaknya untuk memenuhi kebutuhan ekspor kita. Tapi apakah ini aman sebesar ini? Kalau kita lihat undang-undang sebenarnya sudah diatur ya minimum 30% hutan. Ini sudah berdasarkan kajian dan penelitian ya harusnya. Nah hutan kita tuh sekarang sekitar 95 juta hektar atau sekitar 51%. Ini masih aman ya karena di atas 30%. Tapi penyebarannya ini yang tidak merata. Beberapa pulau ada yang di bawah 30% nih dan ada yang hampir mau 30%. Kalau kita bagi lagi berdasarkan provinsi-provinsi seperti Riau, kemudian Sumatera Selatan, Lampung dan lainnya, ini ada yang sudah di bawah 30%. Jadi sebenarnya menyalahkan orang yang makan gorengan ini kurang tepat karena akar masalahnya itu adalah dari kebijakan yang kurang tepat. Kenapa daerah-daerah yang hutannya udah balik lagi? Jadi intinya jangan serakah karena semua itu ada hitungannya supaya semua aman dan bisa dimanfaatkan dengan optimal. Pak Prabowo, terima kasih ya MBG-nya. Tapi untuk sementara MBG-nya untuk teman-teman kita di Sumatera ya. Saya kasihan sama mereka. Aku nggak apa-apa kok nggak dapat MBG. Inilah perbedaan Deddy Mulyadi dengan gubernur lain. Bedanya kalau Deddy Mulyadi itu ngonten sambil kerja, kalau gubernur lain nyinyir tapi nggak bisa kerja. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, waktu presiden nggak ada pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya, nggak punya HP, nggak bisa ngeliat media sosial ya. Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Wah. Orang ini perempuan cantik loh. Molek, tapi penyampaiannya sangat kejam. Lu kejam, Mbak. Hatinya membatu. Sudah tiada celah kebaikan seakan-akan republik ini. Seakan-akan tidak ada keberhasilan. Kau seenaknya membabi buta. Intonasinya sangat bagus dan indah, tapi penuh racun. Lu racun yang perlu ditawarkan. Wahai penegak hukum, masihkah kau tutup mata? Masihkah kau tutup kuping berita ini? Wah, gimana rasanya sebagai petugas terkait dari bahasa-bahasa tersebut penghinaan.
intonasinya sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo dan wakil presidennya Gibran itu sah loh, sah dan sangat sah. Masa dihina seperti itu, ditinggalin tidur. Ayo bangkit Pak, jangan martabat diinjak-injak, diinjak-injak seperti martabak. Martabak harganya 5.000 satu piring. Masa martabat bangsa Indonesia penegak hukum disamakan harganya? Jatuh deh, hancur. Gimana ini nanti? Aduh, hati ini seperti teriris. Ampun. Jangan pakai lama Pak, jangan pakai lama ya. Prabowo minta korban banjir harus sabar. Kami tak punya tongkat Nabi Musa. Bisa segera. Alah, kok begitu sih jawabannya? Seharusnya jadi presiden itu harus bisa semua. Ada banjir, atasi, hilangkan banjirnya. Gak ada itu namanya sabar. Masa iya ngatasin itu doang gak bisa? Apa gunanya dipilih rakyat? Korban udah ribuan begitu masih aja disuruh sabar. Ini salah presidennya. Seharusnya presidennya bukan ini. Jadi presiden itu harus bisa mengendalikan semua elemen. Elemen air, angin, tanah, api, udara, sebagainya harus bisa. Pakai bilang gak punya tongkat Nabi Musa. Seharusnya punya. Harus punya tongkat Nabi Musa. Bahkan kalau bisa, tongkat Fir'aun pun harus punya. Itu baru jadi presiden yang layak. Ya kalau nggak mampu jadi presiden, ya angkat beliau ini jadi presiden. Nih, angkat Al-Abah Al-Magdi jadi presiden. Karena menurut saya dengan diangkatnya Al-Abah Al-Magdi jadi presiden, banjir-banjir itu, bencana yang terjadi sekarang itu akan hilang seketika. Apalagi seperti yang kita ketahui, Al-Abah Al-Magdi itu diam-diam sudah menyumbang sebanyak 300 triliun. Gak ada orang di Indonesia ini yang menyumbang sebanyak itu kecuali Abah. Ya bayangkan aja, dia nyumbang aja udah sebanyak itu. Apalagi cuma ngatasi banjir doang. Maka dari itu, angkat beliau jadi presiden. Pak Prabowo mundur aja. Nah itu satu-satunya solusi agar supaya negara kita ini kembali seperti semula lagi. Bencana-bencana hilang. Dan saya jamin kalau beliau ini yang jadi presiden sekarang tidak akan terjadi ya yang namanya bencana. Karena beliau punya jurus jitu, jurus andalan, penangkis bencana, yaitu jurus angin tak berKTP. Saat Pak Jokowi ditanya wartawan dan beliau menyebut soal partai perorangan, saya terdiam. Bentar, ini disruptif sekali. Saya memang suka hal-hal yang inovatif. Yang pernah ikut seminar saya pasti tahu, saya sering ngasih contoh inovasi dari berbagai industri. Dan kali ini kita bahas inovasi di dunia politik. Dari sudut pandang saya yang awam politik ya. Saya rasa kita semua setuju, pendidikan kita jauh dari memuaskan. Tapi perdebatan kita seringkali seputar kurikulumnya, gurunya, gajinya, kualitasnya, atau menterinya. Padahal kalau ditarik mundur, pertanyaannya, siapa yang memilih menteri pendidikan? Presiden. Dan presiden biasanya menang karena punya kendaraan politik, yaitu partai. Itulah sebabnya menteri pendidikan sering diusulkan oleh ormas atau kelompok yang dulu mendukung waktu kampanye. Ada semacam jatah kursi. Nah, di era Pak Jokowi posisinya berbeda. Nadiem itu independen, tidak diusung ormas manapun. Maka wajar ya kalau ada banyak kelompok yang merasa terganggu karena mereka kehilangan jatah. Masuk akal kan kalau Nadiem kemudian dipolitisasi agar tidak menjabat lagi. Bahkan kalau nanti misalnya pengadilan memutuskan beliau bebas karena tidak terbukti korupsi sekalipun, langkah ini sudah berhasil membuat calon-calon independen lain jadi takut maju. Sekarang kita mulai melihat calon presiden dan kepala daerah independen bermunculan, Pak Anies misalnya. Dan tiba-tiba muncul pula ide tentang partai perorangan. Partai yang tidak pakai mahar, tidak pakai bayar-bayar kursi. Artinya, setiap warga negara kini punya peluang mendobrak
dominasi partai politik dan ketua partai yang selama ini terlalu powerful. Kalau kita bicara akar masalah pendidikan, ujung-ujungnya memang ketemu di sini, partai politik. Kepala sekolah negeri dipilih seringkali karena kedekatan dengan kepala dinas. Kepala dinas dipilih oleh kepala daerah naik karena partai. Kursi menteri dinegosiasikan lewat partai. Siapa yang mengevaluasi kinerja menteri? DPR. DPR terdiri dari siapa? Partai politik juga. Siapa yang menentukan undang-undang sistem pendidikan nasional? DPR lagi, partai lagi. Jadi di negara kita, siapa yang paling berpengaruh? Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan menteri. Yang paling menentukan arah pendidikan adalah partai politik dan ketua-ketuanya. Itulah sebabnya kebijakan pendidikan sering tidak murni untuk siswa, tapi syarat kepentingan politik. Jadi, kalau mau memperbaiki pendidikan Indonesia, yang harus kita ubah bukan hanya kurikulum atau menterinya, tapi struktur politiknya. Dan kalau benar konsep partai perorangan ini bisa membuka jalan agar warga biasa ikut masuk sistem tanpa mahar, tanpa jatah-jatah, maka itu adalah langkah disruptif. Belum tentu sukses, namanya juga startup politik. Ada startup yang sukses seperti Gojek, banyak juga yang tumbang karena salah satunya masalah integritas. Tapi menurut saya layak dicoba. Dan kalau kalian merasa politik itu kotor, ya wajar. Pertanyaannya, mau dibersihkan atau mau pasrah dan cuma ngomel-ngomel di medsos? Lalu pertanyaan terakhir, siapa yang lebih powerful daripada partai politik dan ketuanya? Rakyat, karena jumlahnya jauh lebih besar. Ingat people power, karena semut-semut kecil kalau berkumpul bisa mengangkat gajah. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin, tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Tuh, persoalan taubatan nasuha, ya ayo kita taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha, tapi dudukan perkara pada tempatnya. Jangan main jurus pukul rata. Ya. Ini bukan kesalahan satu orang dua orang nih. Coba lihat dulu kesalahannya, benar nggak kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian, nih mereka baru jadi menteri 1 tahun, benar nggak gara-gara kesalahan mereka? Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalnya? Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini kan, ini yang harus ditelusuri. Benar nggak terjadi kesalahan di situ? Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin, tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih. Dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari itu pun, yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu, yakin. Jadi hutan ditebang, ya, tentu harus ada pengawasan dan pengaturan. Ya. Di wilayah konservasi, nggak boleh hutannya ditebang. Atas nama apapun nggak boleh hutannya ditebang. Kalau ada pelanggaran, usut di situ. Tapi kalau hutannya sudah ditetapkan sebagai hutan kawasan tanaman industri, ya kan? Berarti hutannya boleh ditebang dan boleh ditanam tanaman lain selain pohon-pohon yang pernah ada di situ. Tanaman pohon yang untuk kebutuhan produksi. Kalau sudah menjadi kawasan perkebunan, dia jadi perkebunan. Tapi kalau misalnya nanti berdasarkan penelitian, oh ini nggak ada, ya udah dialih fungsikan dong. Nanti dialih fungsikan. Tapi jangan marah-marah secara sapu rata begitu. Pukul rata marah, oh tanamin semua. Tanamin semua, kamu nggak makan gorengan lagi. Nih buat para pejabat nih ya, kalau lu pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya.
Lo datang ke lokasi bencana, ya. Lo salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lo bikin konten, ya. Lo bikin konten sebagus-bagusnya. Sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat, konten. Pakai spanduk. Di dalam pesawat, konten. Di helikopter, konten. Turun pesawat, konten. Ngangkat beras, konten. No, traktor lo angkat, traktor. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Tai. Kamu ada lihat nggak Pandawara mengadakan iuran untuk beli hutan? Oh iya, aku lihat. Ini aku mau iuran. Iuran beli hutan kan? Aku ikut juga nih. Oke, uangnya sudah terkumpul. Sekarang aku setorkan ya. Kita beli hutan kita. Pak, saya mau beli hutan kita supaya tidak digunduli. Hutan tidak bisa diperjualbelikan. Oh, bagus sih Pak. Yang penting dijaga Pak ya. Pak, ini izin usaha tambang saya ya. Cuma 2 hektar kok. Kenapa cuma 2 hektar? Berjuta-juta hektar pun nggak apa-apa. Apa? Pak, gimana sehat? Kondisi saat ini, pemerintah, rakyat. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke. Kaki nggak apa-apa? Aman. Tuh, kalau bukan karena saya, Bapak nggak bisa jalan. Pemerintah pandai dalam satu hal. Ia tahu cara mematahkan kaki Anda, lalu memberikan Anda tongkat dan berkata, lihat, kalau bukan karena pemerintah, kamu tak akan bisa berjalan. Harry Brownie. Aduh bang, terlalu jujur gak sih bang? Pemerintah mana dulu nih bang? Pemerintah mana gitu kan? Kalau negara kita nggak mungkin kayak gitu dong. Masa hal yang normal-normal saja dihancurkan dan diberikan solusi? Ini maksudnya gimana? Yang sedang baik-baik aja dia nggak mau lihat kalau lagi baik-baik ini. Pingin ada masalah gitu biar dia bisa memberikan solusi. Oh gitu maksudnya. I don't want peace. I want problems always. Gimana di Kenya sana kan? Di sini nggak mungkin. Nah. Kalau nendang balik gimana kak? Oh udah jelas. Masuk penjara dong nanti. Ya. Kok kayak kenal ceritanya? Kayak di film apa ya? Lupa. Tapi ingat bukan film sih. Kejadian nyata ini. Hohoi. Maksudnya hutan digundul Wih, siapa gue komen kayak ngono gue? Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Bapak kalau belajar IPA kalau nggak duduk di belakang pasti tidur ya Pak. Jadi ayo kita belajar biologi dalam beberapa menit ya Pak. Karena saya yakin 1 menit pasti nggak cukup dengan kapasitas yang Bapak punya. Gini Pak, ekosistem ini bukan cuma sekedar alam, tapi dia adalah jaringan kehidupan yang saling tergantung Pak. Tumbuhan itu adalah produsen, herbivora adalah konsumen pertama, karnivora adalah konsumen puncak, jamur dan bakteri adalah pengurai Pak. Jadi mereka semua ini terhubung dalam keseimbangan energi dan populasi Pak. Ya. Jika ada satu yang rusak, seluruh sistem akan ikut terganggu, Pak. Bapak ngerti nggak? Nggak ngerti, sudah saya duga. Pohon ini adalah sumber energi utama, Pak, yang ada di darat. Karena mereka melakukan fotosintesis. Kalau mereka ditebang, ya, herbivora ini bisa kehilangan habitat dan juga makanannya, Pak. Lalu apa yang terjadi? Populasi mereka menurun. Dan kalau populasi mereka menurun, karnivora tidak punya mangsa, Pak. Kalau mereka nggak punya mangsa, mereka bisa sakit dan mati, Pak. Kalau mereka mati, ya hama seperti serangga, babi hutan, dan tikus ini bisa merusak pertanian dan juga tanaman di sekitarnya, Pak. Ujung-ujungnya apa? Ekosistem jadi tidak terkendali. Hutan ini punya fungsi fisik, Pak. Ya, jadi dia itu adalah pelindung bumi. Kita ngomongin akar pohon ya. Akar pohon ini menyerap air hujan, Pak, dan juga menahan tanah. Tanpa akar pohon, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan sungai itu meluap. Ujung-ujungnya apa? Banjir, Pak. Ya. Tanpa akar pohon, tanah jadi rapuh. Ujung-ujungnya apa? Longsor, Pak. Ya. Hutan gundul ini juga bisa meningkatkan suhu dan kekeringan. Ujung-ujungnya apa? Kebakaran. Kalau hutan ditebang, yang hilang itu bukan cuma pohon, Pak, tapi keseimbangan hidup, pengendali bencana, dan bahkan masa depan manusia itu sendiri, Pak. Bencana itu bukan murni kesalahan alam. Banyak dari mereka adalah bentuk utang ekologis yang kita ciptakan sendiri. Gini pernyataan tegas dari mantan Ketua BEM Unpad yang ngomong kalau kita sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Dan ngapain pemerintah harus buka donasi secara internal? Padahal sudah ada uang pajak dari rakyat. Kalau mau dapat uang tambahan, ya rampas itu uang dari koruptor yang selama ini merugikan masyarakat. Iya sih, bener banget. Gue heran juga kenapa pemerintah harus buka donasi ya. Nah itu dia, jadi kita tahu sendiri bahwa banyak masyarakat yang membuka donasi dan ini merupakan hal yang sah-sah aja dan wajar-wajar aja. Karena ini juga merupakan uluran tangan dari banyak masyarakat. Namun, ini menjadi pertanyaan
besar apabila pemerintah yang membuka donasi. Bagaimana bisa pemerintah mengambil donasi dari masyarakat secara internal, sementara kita selalu berdonasi dari pajak, kata Viridian dalam sesi pembicaraan di Kompas TV. Dan dia merupakan mantan ketua BEM Unpad. Dia sempat menyebutkan juga kenapa Ferry Irwandi buka donasi dan langsung terkumpul 10 miliar, ya karena kita percaya. Dan ini beda banget ya kalau pemerintah yang buka donasi. Iya benar banget. Jadi bayangkan kalau pemerintah yang buka donasi, lu percaya nggak kalau donasi tersebut bakal tersalurkan secara baik kepada yang membutuhkan? Nah ini yang jadi pertanyaan. Bayangkan kita sebagai masyarakat aja kayak sulit banget untuk percaya. Dan ada pernyataan yang paling menohok dari Viridian yang mengatakan, sebagai generasi muda kita pasti marah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. 50 tahun lagi mereka yang duduk di bangku jabatan saat ini mungkin sudah meninggal. Tapi kita masih hidup dan kita akan menerima dampak dari hal-hal negatif dari mereka terkait dengan perusakan hutan yang terjadi. Mereka dapat cuan, kita yang tenggelam di masa depan. Buat Bahlil, mana yang katanya listrik 93%? Ini kita di salah satu tempat di Aceh Timur. Dan sama sekali nggak ada listrik. Mana? Gue lebih percaya ada alien di bumi ini dibanding percaya omongan Bahlil. Pak, udah berapa lama listrik gak ada? 2 minggu, Pak? Udah 2 minggu, Pak. Berarti selama ini orang-orang pada ngecas gimana, Pak? Ya ada giset-giset, walau enggak yang mau beli giset, ngecas, Pak. Dan dibatasin, Pak ya? Ya batasi, Pak. Jam 11 udah habis, Pak. Katanya BBM gak langka, padahal sebenarnya sangat-sangat langka, orang ngantri. Katanya listrik mau nyala tapi gak nyala-nyala, udah 14 hari Aceh tanpa listrik. Dan ingat teman-teman, hari ini kita habis ngasih donasi begitu banyak jumlahnya, 100.000 barang lebih. Dan gak akan cukup, mau kita bikin donasi 20 miliar, 30 miliar gak akan cukup. Karena ini masalah struktural, bukan masalah sekedar bagi-bagi. Masalah listrik itu struktural, cuma PLN yang bisa ngelakuin ini. Masalah BBM struktural, cuma Pertamina yang bisa ngelakuin ini. Masalah deforestasi struktural, mau kita beli hutan sebanyak-banyaknya nggak bisa. Harus ada kebijakan negara yang berpihak kepada lingkungan, yang berpihak kepada generasi masa depan, yang berpihak kepada kembalinya ekosistem kita. Jadi buat Bahlil dan para pejabat-pejabat lainnya, jangan cuman menjilat presiden, jangan cuman omong-omong, buktiin omongan lo. Kita rakyat sini semua turun ke bawah, lu juga turun dong. Jangan cuman asik di kursi singgah sana ketum parpol dan juga menteri lo itu. Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Ada sila terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kita minta pisah. Merdeka. Ya, itu tadi tanggapan dari Ketua Persaudaraan Timur Raya atas kasus yang terjadi di Jakarta baru-baru ini, tepatnya di Kalibata, yang menyebabkan meninggalnya 2 orang debt collector, yang kebetulan adalah orang Timur. Dan sebelum saya mengatakan sesuatu, saya ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas meninggalnya 2 orang debt collector, yang sekali lagi kebetulan mereka adalah orang Timur, dan semoga mereka bisa mendapat tempat yang layak. Oke, jadi saya ingin katakan bahwa kasus yang baru-baru saja terjadi di Kalibata yang telah menyebabkan meninggalnya 2 orang debt collector, yang kebetulan adalah orang Timur, adalah kasus antara debt collector dengan nasabahnya. Tidak ada hubungannya dengan suku atau ras atau daerah dan lain sebagainya. Bukan masalah orang Timur dengan orang apa, bukan.
Di sini jelas masalah antara debt collector dengan nasabahnya. Jadi itulah yang patut dimengerti agar teman-teman tidak salah paham juga dengan video-video yang telah beredar. Jadi mungkin saja Ketua Umum Persaudaraan Timora berbicara dalam keadaan emosi, jadi kurang kontrol, mungkin saja sehingga membawa-bawa orang Timur, begitu, membawa-bawa orang Timur. Padahal jelas di sini tidak ada masalah dengan orang Timur. Kami di sini hidup berbaur, hidup saling toleransi, itu jelas, hidup saling menghargai. Jadi di sini kami aman. Nah, kasus yang terjadi di Kalibata murni adalah kasus debt collector dengan nasabahnya. Bukan masalah suku, ras, dan lain sebagainya. Dan kebetulan saja debt collectornya adalah orang Timur yang menjadi korban. Gitu. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana yang mungkin agak sedikit terganggu dengan kata-katanya abang tadi, ya maklumlah, mungkin dia berbicara dalam keadaan emosi dan sedang tidak kontrol. Karena peristiwa itu memang sungguh-sungguh menyakitkan juga, gitu. Jadi mungkin bisa dimaklumi, dan sekali lagi kami di sini hidup berbaur, hidup saling toleransi, hidup saling tenggang rasa, hidup aman-aman saja. Ya, gitu. Ya, oke, dan salam hormat. Jadi, terlepas dari siapa yang salah atau siapa yang benar, itu biarlah kepolisian dan pengadilan yang menyelidikinya. Makin lama kok kita makin bingung ya lihat presiden kita. Ini pidatonya saat di depan para korban bencana. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Dan ini pidatonya saat di depan para pejabat dan di depan para pengusaha. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Jadi intinya saya mau bilang, nggak perlulah kita terlalu banyak omon-omon. Yang dibutuhkan rakyat itu kerja nyata, bukan sekedar omon-omon. Saat di hadapan rakyat, seakan-akan sangat pro rakyat. Jadi, jika benar memang Anda tulus pro kepada rakyat, tolong direvisi izin-izin perusahaan HTI yang semakin masif, yang arealnya semakin bertambah di mana-mana, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan segera periksa menteri-menteri Anda yang memberikan izin tanpa memperhitungkan dampak lingkungannya. Apalagi menteri Anda yang kemarin sempat viral sedang bermain domino bersama tersangka pembalakan liar. Berani nggak? Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sekali lagi, ya musibah. Tapi udah nggak tahan. Wait a minute. Menguji kita. Menguji kita. Kenapa sih? Mereka sudah saya bilang berkali-kali, ini mah rahasia negara yang saya bocorkan. Semua informasi kalau mau ke Pak Prabowo tuh disaring dulu. Informasi-informasi yang berhubungan dengan bencana Sumatera yang dilaporkan kepada Pak Prabowo Subianto itu tidak benar-benar nyata, tidak sesuai dengan realita. Semuanya disortir sehingga yang didengar dan dilihat oleh Pak Prabowo Subianto hanya yang baik-baik saja, yang optimis-optimis saja, capaian-capaian yang maju saja. Padahal itu sekali lagi disortir, sudah ada biasnya. Nah, ini ketika saya berbicara seperti itu, saya langsung mendapatkan kabar dari Bang Zulfan, kawan saya, sahabat saya di Aceh, yang punya kanal Rabanian ID. Nah, beliau mengatakan, tolong sampaikan Pak Guru kepada semua rakyat Indonesia bahwa itu benar, bahwa informasi yang dilaporkan kepada Pak Prabowo itu sudah disortir dan banyak yang salahnya. Contohnya, Pak Bahlil. Pak Bahlil, Anda mengatakan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa 90 sekian % listrik di Aceh sudah menyala. Itu dusta. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh sudah menyala. 93%. Itu kedustaan yang luar biasa. Kenapa berani berdusta untuk itu?
Saking niatnya Anda berdusta, kemarin waktu Pak Prabowo datang kunjungan ke Aceh, nginap di hotel dan di sekeliling hotel itu lampunya dinyalain, paksain semuanya. Beres Pak Prabowo pergi, lampunya mati lagi, dipadamkan karena memang nggak ada listrik di sana. Kenapa nggak laporkan saja fakta yang sesungguhnya? Di Aceh sekarang itu lagi butuh bantuan dan listriknya itu di sana sangat tidak stabil. Ya di kota-kota mungkin, tapi kan Aceh itu gede. Dan bagian terbesarnya justru bukan di kota-kota itu. Kenapa malah ada klaim 90 sekian persen udah nyala? Dan Pak Bahlil, Anda dicari-cari itu sama warga Aceh. Janji Anda itu di mana sekarang? Anda itu terlalu banyak bikin janji, tapi ya tolonglah sebagai pejabat publik Anda jangan menyebar hoax, apalagi memberikan laporan palsu kepada presiden Anda. Itu kriminal. Rakyat ingin berdonasi, izin dulu ke pemerintah. Giliran pemerintah ingin nebang pohon, nggak izin ke rakyat. Masuk. Ya, di era kepemimpinan siapa, hutan dan lingkungan kita paling parah habisnya. SBY. Menterinya Zulkifli Hasan. Dipakai Jokowi, dipakai Prabowo juga. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Gua tuntasin dulu. Prabowo memang baru menjabat setahun, dan seolah-olah setahun itu dibandingkan SBY yang 10 tahun atau Jokowi 2 periode 10 tahun, Jokowi menghabiskan 4,3 juta hektar anyway. Prabowo tentu kalau dibikin statistiknya sekarang, ya nggak apple to apple. Ya kan? Tapi kita harus lihat pertama begini. Prabowo ini kemarin punya visi tanam lagi sawit. Yang sudah 17 juta ini, visi dia adalah tanam lagi sawit karena dia tidak ingin ketergantungan dengan kasus kebakaran kantor Teradron yang menewaskan 22 orang dalam waktu 24 jam dirutnya langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Tapi lucunya banjir bandang di Sumatera yang udah jelas-jelas disebabkan penebangan liar, buktinya kayu gelondongan di mana-mana dan menewaskan ratusan korban, sampai sekarang belum ada yang ditangkap. Emang negara dajal nih kalau lihat. Menurut gua, kalau mengkritisi kerusakan alam Sumatera, yes bener, lakukan sekencang-kencangnya. Kalau mengkritisi pejabat yang cari muka dan kelihatan banget pencitraan di tengah bencana, yes, lakukan sekencang-kencangnya. Tapi kalau memecah belah bangsa pakai isu bencana di Sumatera ke saudara-saudara kita yang terkena banjir, modal pencet jari doang di internet, itu si Lucifer aja minder sama kalian. Apa yang dilakukan Mas Irwan Ferry itu bener. Apa yang dilakukan Mas Pras Teguh itu benar. Yang dilakukan Polri, TNI, Pemda, BNPB, PLN, Pertamina, dan semua elemen pemerintah lainnya yang bersinergi dengan swasta untuk membantu bencana di Sumatera itu juga benar. Mereka berjuang gila-gilaan di sana setiap hari. Masa harus lu maki-maki juga? Kenapa? Gara-gara beda pilihan pas pilpres. Asalkan tujuannya untuk membantu saudara kita yang kesusahan, tolong ditahan itu bacotnya. Kenapa gua nggak banyak komen? Karena gua cuman modal donasi doang. Gua aja nggak kesana. Malu gua kalau banyak omong tapi gua nggak kesana. Pada DM gua, bang itu harga BBM sampai 70.000 bang, antriannya mengular. Lu nggak teriak-teriak kritik Pertamina bang? Bro, ini bukan kasus korupsi atau mafia migas yang jelas. Ini daerah bencana bro. Gua nggak tahu faktornya apa. Jangan pressure gua. Yang jelas jalannya banyak yang putus. Terhambat itu suplai bensin. Misal harus pakai pesawat, biaya bengkak tapi tetap harus jual harga normal. Jelas nombok mereka, tapi itu kan tugasnya. Prioritasnya juga mungkin buat alat berat yang buka jalan atau buat genset rumah sakit dulu. Nah kalau gua nurutin lu, gua ngomong sembarangan bisa runyam. Ini bencana bro. Bisa jadi juga panic buying. Masyarakat rame-rame beli bensin. Ramelah itu antrian walaupun bensinnya masih ada. Dan yang bikin harga melambung tinggi ya pihak-pihak aji mumpung alias pengecer. Gubernur Aceh udah bilang banyak pedagang yang naikin harga sesuka hati. Bukan cuman bensin. Kita nggak ngomongin bensin doang, tapi kebutuhan pokok juga. Nah itu yang seharusnya disikat. Paling kritik gua buat Pertamina, kalau mencurigakan beli bensin banyak bener, fix pengecer. Jangan dikasih beli. Jangan sampai ada oknum yang sengaja menimbun atau memainkan harga demi keuntungan di tengah musibah. Kita semua lagi diuji dengan bencana banjir di Sumatera. Mari bantu masyarakat dengan menjaga teman-teman yang lagi berjuang di sana. Bantu kawal juga biar harga di sana tetap stabil. Ini bukan cuma konten buat engagement bro. Ini udah masalah kemanusiaan. Pak Purbaya, di sini Pak. Halo Pak, di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Sambil ketawa-ketawa lihat ke depan. Biar Pak Purbaya jawab. Yang pertama ini usulan konkret ya Pak untuk masalah yang kemarin sempat jadi polemik soal dana mengendap di daerah. Itu kan sudah jadi perhatiannya Bapak Presiden juga, dan kita di Komisi 11 juga tahu bahwa ada beberapa kesulitan rekan-rekan pemerintah daerah
terkait dengan perubahan regulasi. Jadi setiap tahunnya itu ada perubahan regulasi dari Permendagri. Dan itu aspirasi yang kami terima di sini. Kami Komisi 11 sudah beberapa kali menerima perwakilan dari DPRD dan juga pimpinan daerah, bupati dan wali kota dari seluruh daerah, dan mereka menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya penyederhanaan regulasi. Nah, kemarin Pak Purbaya sudah sempat menyampaikan juga, saya sudah baca, akan ada penyederhanaan regulasi khususnya untuk penyerapan realisasi anggaran ke daerah ini. Yang tadi belum sempat Bapak sampaikan pada saat paparan. Jadi saya berharap nanti pada saat jawaban Pak Purbaya bisa menjelaskan nanti akan seperti apa konsepnya sehingga masalah dana mengendap di daerah ini tidak menjadi polemik yang kita setiap tahun bahas. Karena pas Pak Purbaya belum duduk di situ, masih jadi ketua LPS, Menteri Keuangannya masih yang lama, topiknya kira-kira itu. Pak Sua ngangguk-ngangguk karena ya kira-kira begitulah yang dibahas setiap tahunnya di sini. Jadi semoga ada strategi dan juga solusi konkret dari Pak Purbaya terkait dengan penyederhanaan regulasi itu. Dan saya berharap Pak Purbaya di sini, Pak. Halo Pak, di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Sambil ketawa-ketawa lihatnya ke depan. Biar Pak Purbaya jawab. Iya, jangan galau Pak. Pak Sua udah bertahun-tahun kok nggak jawab-jawab Pak Sua. Sekarang saya disuruh jawab. Justru karena ada Pak Purbaya harus ada solusi baru. Karena kalau Pak Sua sampai rambutnya putih mikirin itu, jadi perlu warna baru dari Pak Purbaya. Tapi intinya kita pengen ada koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan juga teman-teman di daerah. Jadi tidak ada keadaan saling menyalahkan setiap tahunnya. Padahal ini tahunan kan Pak, kita APBN, APBD itu kan siklus tahunan yang selalu kita bahas di sini. APBD dibahas di pemerintahan daerah. Kemana legislatif selama ini? Sudah bencana, baru repot mengevaluasi eksekutif. Ini satu statement yang tidak bagus. Kenapa? Saya tidak sepakat. Kami telah melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan baik. Kami memiliki undang-undang. Yang saya pegang ini adalah undang-undang. Bahkan DPR tahun 2013 telah membentuk undang-undang penjagaan perusahaan kawasan dan mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga pencegahan pemberantasan perusahaan kawasan yang terdiri dari lintas kementerian termasuk kepolisian, kejaksaan, masyarakat, para ahli. Tapi kenapa dari 2013 sampai sekarang tidak terbentuk? Inilah yang selalu kita pertanyakan di DPR. Bukan kita diam. Bahkan kita punya Undang-Undang 41 tentang tata kelola hutan. Kenapa sampai ada perusahaan-perusahaan yang merusak hutan seperti itu ada pembiaran? Dalam Undang-Undang 13-18 ini ada sanksi bagi siapapun yang melanggar, termasuk pejabat yang melakukan pembiaran. Ada sanksi hukum dan pidananya. Tapi kapan kita pernah melihat ada pejabat yang dipenjara tentang masalah pelanggaran ini? Tidak pernah ada. Coba semua saudara-saudara cari Undang-Undang 18 tahun depan. Saya sebagai ketua panjanya, saya menginginkan ada salah satu contoh yang saya ambil. Di Brasilia, itu ada namanya lembaga IBAMA. IBAMA punya otoritas. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Disitulah lembaga itu ada tokoh masyarakat yang mulai fungsi pengawasan, mengontrol. Bahkan mereka itu diberi kewenangan untuk menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan diawasi terus-menerus lembaga. Tapi lembaga itu sampai sekarang nyaris tidak terbentuk. Jangan kita serahkan DPR. DPR sudah maksimal. Bahkan DPR sekarang mempertanyakan kenapa mulai presiden sebelum-sebelumnya, bahkan saya memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo yang sekarang ini berani membentuk Satgas. Oleh karena itu dengan peristiwa ini, mohon dengan hormat Ibu KSP bisa dinikatkan nanti menjadi lembaga permanen sebagaimana yang dimandatorikan dalam undang-undang ini. Kalau perlu kita lihat di IBAMA seperti apa supaya semua ada efek jerah. Sekarang ini ada unsur pembiaran. Siapa yang melakukan? Pejabatnya. Kenapa tidak tindak? Ada undang-undangnya, ada dasarnya. Baik, Bang Rianda, tadi di media sosial sangat kencang sekali nih yang menyatakan Pak Bahlil membohongi Pak Presiden soal kelistrikan di Aceh. Ini bagaimana tanggapan Pak Bahlil dengan begitu? Ya, yang pertama kami dapat memahami perasaan dari saudara-saudara kami yang masih dalam bencana. Sesungguhnya malam itu adalah ratas, di mana ratas itu sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN, dengan Pertamina.
saya sebagai Menteri SDM meminta laporan dari baik Pertamina maupun PLN. Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93%. Atas dasar laporan, karena mereka yang kuasai teknis, teman-teman PLN yang menguasai teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana. Kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya. Tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian elektrifikasi di gardu induk yang dari Biren ke Banda Aceh itu clear. Tapi kan ya namanya saya kondisinya susah untuk diprediksi. Begitu. Saya lebih sepakat dengan idenya jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak? Betul. Anak cucu kita Pak. Kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Prabowo menghadapi dua bencana, banjir bandang dan longsor di Sumatera, dan juga bencana yang ditimbulkan oleh para pembantunya tadi ini. Pembantunya, pejabatnya. Netizen otaknya di atas rata-rata, pejabat kita di bawah rata-rata. Bencana itu butuh perahu karet, ya kan? Gak datang-datang. Bencana mereka butuh makan cepat. Terisolasi nggak ada datang-datang. Butuh helikopter karena semuanya harus via udara. Nggak mungkin darat, itu omong kosong. Itu namanya otak nggak ada gitu. Itu bangsat, bajingan. Sumbatan informasi yang harusnya sampai dengan benar berdasarkan realita dan kondisi lapangan kepada Presiden Prabowo, mudah melihat ada apa di circle RI 1 ini dan sejauh mana peran dari menteri-menteri geng Solo. Menteri Korea Utara itu nggak selesai 1 minggu, nggak surut, dia dieksekusi semua pejabatnya. Menteri Kehutanan itu dia ngomong, udah minta maaf sama saya, itu siapa namanya yang kemarin suruh tobat nasional. Dia ngurus dirinya, bajingan nggak itu kayak gitu. Listrik 1000% menyala minta maaf juga. Menteri Hutannya juga minta maaf. Izin donasi juga minta maaf. BNPB-nya yang kemarin salah ngomong yang mencegah minta maaf. Yang alat olahraga nggak tahu nih. Sudahlah. Jadi pejabat era Jokowi ini sudah nggak near empatik sih menurut saya. Coba lihat sejarahnya. Ada nggak menteri-menteri kita yang pernah mundur? Nggak bakal mundur. Percaya sama saya. Kalau mundur kiamat besok Indonesia. Keberanian presiden itu ada empati. Empati Prabowo itu nggak ada. Kecuali dia berhentikan semua menteri yang terkait itu. Hati-hati bermain api dengan rakyat. Kayu-kayunya bentuknya ini tidak dalam bentuk yang ditebang. Jadi dari sekian banyak tadi saya hanya menemukan satu potongan yang ditebang asli. Jadi tidak banyak. Jadi tidak banyak. Atensi untuk masyarakat Indonesia, apa jadinya kalau 14 hari lo tanpa makan, tanpa minum, tanpa air bersih, tanpa listrik? Ya inilah yang terjadi di Aceh sekarang. Status bencananya layak dianggap nasional. Gue lagi di bantuan pertama pengiriman di Aceh Timur. Ada di desa Tampur Paloh, Tampur Bor, Meledi, dan juga Rantau Panjang. Bahkan ini hanya bisa diakses menggunakan perahu. Dan ini, desa-desa yang terisolasi ini, itu benar-benar tersapu bersih. Banjirnya, ini lihat sungai di sini ya, mencapai 10 meter ketika seminggu pertama banjir. 10 meter itu berarti sampai atas sawit ini nih. Jadi 10 meter banjir, gila. Wajar aja kalau kampung tersapu bersih. Dan diceritakan bahwa oleh teman-teman di sini, begitu banyak gelondongan kayu yang akhirnya jadi beban tambahan di banjir tersebut.
Maka heran kalau ada yang masih bilang ini adalah bencana alam. Enggak, ini bencana ekologis. Ini adalah senjata pembunuhan massal yang dibuat oleh oligarki perusak alam, elit pejabat politisi, aparat perusak alam, yang menghasilkan ratusan orang, bahkan sampai ribuan meninggal dan masih hilang sampai sekarang. Karena negara begitu lambat, gak apa-apa, udah alhamdulillah masyarakat Indonesia telah menyalurkan ke 4 desa tadi yang terisolasi, mulai dari pakaian, makanan, obat, alat sejadah, lampu, mukena, jilbab, sampai kain kafan untuk teman-teman yang ada di desa-desa terisolasi tersebut. Semuanya semoga ini bisa menjadi berkah untuk Aceh. Warga jaga warga. Kami tim terus bekerja penuh untuk bagaimana memulihkan sistem. Ternak gelandangan politik Kutu Loncat ini memang luar biasa kalau membuat hoax. Kemudian saya marah jika ada hoax yang beredar di sosial media ini, karena ini sangat berbahaya dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Apakah karena kalah pilpres kemudian mereka mengalami degradasi mental, bahkan mengalami degradasi penglihatan, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan yang mana pohon sawit dan yang mana pohon pinus, ya. PT Tusam Hutani Lestari yang mereka katakan sebagai salah satu penyebab banjir yang terjadi di Aceh. Coba kalian lihat ke sana dan riset ke sana. Benarkah mereka tidak layak operasi? Ya, setahu saya PT Tusam Hutani Lestari ini sudah berubah fungsi sebagian besarnya menjadi konservasi gajah, yang mana ini merupakan sanctuary, ya, suaka untuk menyelamatkan populasi gajah yang telah tertinggal hanya sedikit. Yang harus teman-teman ketahui, metode tanam di PT Hutani Lestari ini, Tusam Hutani Lestari ini, yaitu memakai metode intercropping. Intercropping itu adalah merupakan metode tumpang sari, yang mana di hutan itu ada 2 jenis tanaman atau tumbuhan. Yang pertama pinus sebagai hutan utamanya, dan yang kedua ada serewangi. Serewangi ini juga memiliki nilai ekonomis yang akan diambil atau diolah menjadi minyak atsiri. Dan sudah lama sekali PT Hutani Lestari atau Tusam Hutani Lestari ini tidak melakukan penebangan, karena mereka itu melakukan produksi non kayu. Apa itu produksi non kayu di PT Tusam Hutani Lestari ini? Mereka hanya menyadap getah dari pohon pinus ini, karena getah itu juga memiliki nilai ekonomis yang mana bisa dibuat dari kosmetik dan juga obat-obatan, ya. Dan telisik punya telisik, justru Prabowo sudah menertibkan kawasan hutan ini sebanyak 3,3 juta hektar melalui Perpres yang beliau keluarkan, yaitu nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, ya. Jadi saya kira pastikan kritik yang Anda lontarkan itu terukur dan berdasarkan riset atau analisis yang terukur dan seimbang, sehingga kalian masih bisa menggunakan mata kalian dengan baik, bisa membedakan yang mana pinus, yang mana sawit, ya. Gua ngeliat berita begini nih, Bupati Lampung Tengah kemarin peringati hari anti korupsi, hari ini kena OTT KPK. Emang kontol, gregetan pisan gua. Nggak usah so suci lu monyet. Udah gitu korupsinya orang main-main. KPK sita 193 juta dan 850 gram emas saat OTT Bupati Lampung Tengah. Monyet emang. So suci tapi korupsi, kan bajingan begitu. Muka lu kayak peler. Kedegetan gua. Kalau masih doyan duit haram, nggak usah so cuci lu bajingan. Lagu-laguan pakai peringati hari anti korupsi, padahal dia yang korupsi. Gregetan pisan gue, pengen gue injak-injak gue lak-lakannya. Sampai lu berak, tainya lu makan lagi. Orang mah tainya jangan lu langsung makan, lu goreng dulu baru lu makan. Nggak usah sok cuci lu. Gua tajong lu, badan banget lu. Menurut saya itu ajaib banget. Ini nih kita tuh dihadapkan dengan fakta rakyat Sumatera ini sedang merenggang nyawa. Dan kita dihadapkan juga dengan kenyataan yang kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata civil society itu bisa bekerja lebih becus dari para elit politik di negara kita. Jadi bagaimana kalau misalnya harusnya tuh gimana ya? Kita, para NGO, para aktivis, para relawan itu nggak dimusuhin dengan diksi-diksi yang keluar dari pemerintah. Kita tahu, pemerintah tuh paling bisa melakukan banyak perubahan karena
ada banyak hal-hal yang emang NGO dan relawan tuh nggak bisa lakuin. Seperti ngeberesin ini nih. Ya Allah, saya nangis ngelihat ini. Di dalamnya ada mayat-mayat, ada bangkai-bangkai hewan, banyak gelondongan kayu. Itu NGO sama relawan nggak bisa. Ini peran pemerintah harus segera turun, membersihkan dan membuat tempat-tempat ini menjadi lebih layak untuk dihidupi masyarakat. Mas Tama, mungkin singkat saja. Aku boleh dikit lagi nggak? Jadi menurut aku harusnya NGO, relawan itu bekerja sama. Pemerintah bekerja sama, saling mengisi ketika birokrasi itu takes time, takes long, tapi ada nyawa yang berlomba-lomba dengan waktu harus diselamatkan. Jadi jangan dimusuhin relawan. Mas Tama, gimana kemudian? Hari ini anak muda Indonesia sudah lantang bersuara, tapi vokal saja tidak otomatis membuat kita memahami persoalan secara utuh. Karena opini lahir dari apa yang kita lihat, sementara perspektif lahir dari apa yang pernah kita alami. Dan perspektif tidak tumbuh dari ruang yang sempit. Ia tumbuh ketika kita melihat sendiri bagaimana negara lain menata masyarakatnya. Sebagai generasi muda, kita butuh sesuatu yang lebih penting, yaitu pengalaman lintas budaya. Gue udah mengalami langsung pengalaman itu ketika ke China dan Korea. Kali ini ke Jepang. Dan kabar baiknya, ada kesempatan buat kamu belajar langsung di Jepang. Sejuta kita future leaders Jepang. Daftar di sini. Leadership trip ke Jepang gratis selama 5 hari plus ada beasiswa sampai 15 juta rupiah per semester. Sampai lulus. Syaratnya simpel banget, usia 13-35 tahun, tanpa nilai rapor atau IPK, tanpa TOEFL atau IELTS, tanpa surat rekomendasi. Di program ini sudah mengirim lebih dari 220 alumni ke luar negeri. Dengan penjurian fair dan partner kampus kelas dunia. Mulai dari University of Tokyo sampai University of Osaka. Selain belajar, kamu juga bakal jalan-jalan ke tempat ikonik di Jepang. Penasaran dengan kebiasaan mereka membangun masyarakat lewat nilai sederhana tapi kuat. Disiplin, tepat waktu, menghargai kebersihan, punya tanggung jawab sosial. Apa yang paling ngena bagi kalian? Hal-hal seperti ini gak akan pernah kerasa kalau cuma dilihat dari layar HP kan. Kalau kamu mau memperluas cara pandangmu, inilah langkah pertamanya. Daftar di sini. Gue tunggu bareng-bareng. See you. Kelapa sawit lu seberapa luas, bos? Lihat dulu. Itu dia. Ya. Ini udah bukan era McLaren lagi, ini era kelapa sawit lu seberapa luas, bos? Itu dia. Ini yang awam lihat, ya ini pohon, gitu. Yang awam lihat ini pohon. Yang gue lihat peluang. Itu dia. Kelapa sawit lu seberapa luas, bos? Aneh ya, kenapa masyarakat banyak yang mendukung untuk dihapuskan dana desa? Padahal dana desa itu kan untuk masyarakat yang ada di desa. Kenapa banyak masyarakat yang akhirnya mendukung Pak Menteri Keuangan untuk menghapuskan dana desa? Bener-bener aneh ya. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan. Tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silahkan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silahkan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh,
tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan.
Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halangan. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu
masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata,